Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning children. How is going? I hope you are doing well and safe. I am Miss Dina. I am homeroom teacher of 6th grade. Are you ready to learn with me? Anak-anak, pekan yang lalu kita sudah belajar materi tema 3 dengan tema tokoh dan penemuan. Hari ini kita akan masuk ke tema 4 tentang globalisasi. Anak-anak pernah mendengar apa itu globalisasi? Apa ya yang dimaksud dengan globalisasi? Nah, dalam video kali ini kita akan membahas berbagai hal terkait globalisasi. Anak-anak, setelah menyimak video ini, Miss harapkan kalian dapat mengetahui dan memahami yang pertama, makna globalisasi, yang kedua, contoh-contoh globalisasi, yang ketiga, dampak positif dan negatif dari globalisasi, yang keempat, keanekaragaman sosial, budaya, ekonomi masyarakat Indonesia di era globalisasi, dan yang kelima, kalian dapat mengetahui sikap cinta tanah air di era globalisasi. Globalisasi dapat dimaknai sebagai sebuah proses mendunia. Seluruh bangsa dan di dunia ini seolah terhubung tanpa batas meskipun jarak tiap negara itu begitu berjauhan. Oleh karena itu dikenal dengan istilah dunia tanpa batas. Nah, anak-anak, berikut ini adalah contoh-contoh globalisasi di berbagai bidang. Kita lihat ya sama-sama. Di bidang teknologi, kalian bisa lihat dengan adanya misalnya komputer, handphone. Dengan menggunakan komputer seperti saat ini, saat kalian PJJ, kalian bisa mencari informasi yang berada di luar sana. Misalnya, kalian bisa mengetahui berita yang terjadi di luar negeri. Padahal kejadian itu baru saja terjadi, tapi kalian bisa dengan cepat mengetahuinya. Lalu yang kedua di bidang budaya. Di bidang budaya kalian bisa lihat contoh di gambar berikut ini. Ada orang luar negeri yang memakai batik. Kalian tahu kan, batik itu adalah budaya khas Indonesia. Ini pun merupakan contoh globalisasi. Yang ketiga, di bidang transportasi, kalian bisa lihat di situ ada gambar pesawat terbang, ada gambar kapal. Nah, dengan adanya pesawat terbang, kita bisa mengunjungi satu negara ke negara lainnya dengan waktu yang relatif singkat. Zaman dahulu, contohnya ketika orang akan pergi haji ke Mekah, membutuhkan waktu berbulan-bulan lamanya. Tapi dengan adanya pesawat terbang bisa lebih cepat ya. Itu adalah contoh juga dari globalisasi. Yang keempat di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi kita juga mengenal ada istilah ekspor dan impor. Satu negara bisa mengirim barang ke negara lain dengan cepat dan juga begitu sebaliknya negara lain pun bisa mengirim barang ke negara kita. Yang kelima adalah contoh globalisasi di bidang kuliner. Kalian bisa lihat di sana ada beberapa makanan yang bukan merupakan makanan khas daerah kita, tapi berasal dari luar negeri. Ada yang dari Italia, Amerika, dan lain sebagainya. Meskipun makanan-makanan tersebut bukan makanan khas kita, tapi dengan mudahnya kita dapat mendapatinya dan menikmatinya di negara kita. Nah, itulah bentuk dari globalisasi. Dan yang keenam, di bidang pendidikan. Nah, di bidang pendidikan ini sudah sering rasanya kalian dengar tentu ya, ada yang disebut dengan pertukaran pelajar. Ada kalanya pelajar-pelajar Indonesia belajar di Singapura, di Korea, dan begitu juga sebaliknya. Anak-anak, di era globalisasi ini kita pun jangan lupa bahwa meskipun dunia sudah banyak terpengaruh dengan globalisasi, namun Indonesia memiliki ciri khas tertentu di mana memiliki keberagaman dari bidang sosial, budaya, dan ekonomi. Kita akan bahas satu persatu keragaman yang ada di masyarakat Indonesia. Yang pertama, keragaman sosial masyarakat Indonesia. Seperti kita ketahui, masyarakat Indonesia ada yang bertempat tinggal di pedesaan dan ada juga yang di perkotaan. Masyarakat Indonesia yang tinggal di pedesaan, mata pencaharian mereka umumnya di bidang pertanian. Dan biasanya mereka masih memegang kuat adat istiadat. Berbeda dengan masyarakat yang tinggal di kota.
Mereka mata pencahariannya tidak hanya mengandalkan dari sumber daya alam, tapi lebih beragam. Biasanya masyarakat perkotaan, mata pencaharian mereka berada di bidang industri, perdagangan, bahkan jasa. Yang kedua, keberagaman budaya masyarakat Indonesia. Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan budaya. Keanekaragaman budaya tersebut salah satunya dipengaruhi oleh keadaan daerah masing-masing. Tentu akan berbeda-beda satu daerah dengan daerah lainnya. Bentuk budaya Indonesia yang beragam bisa dilihat dari rumah adat, tarian, pakaian daerah, makanan daerah, dan yang lainnya. Dan yang ketiga yaitu keberagaman ekonomi masyarakat Indonesia. Keberagaman ekonomi Indonesia salah satunya dapat dilihat dari berbagai jenis pekerjaan. Kita harus menghargai berbagai pekerjaan yang ada meskipun berbeda-beda. Ada yang berprofesi sebagai polisi, pemadam kebakaran, petani, ada juga yang bekerja di bidang jasa seperti guru, arsitektur, dan lain sebagainya. Baik anak-anak, setelah kita tahu apa makna globalisasi, contoh-contoh globalisasi, maka kita pun harus tahu apa dampak positif dan negatif dari globalisasi agar dampak positifnya bisa kita manfaatkan dan dampak negatifnya bisa kita hindari. Yuk kita pelajari sama-sama. Dampak positif globalisasi di bidang sosial budaya. Kita bahas dari dampak positifnya ya. Dampak positifnya yang pertama adalah mempercepat terjadinya modernisasi. Yang kedua, mempermudah akses dalam mendapatkan pengetahuan. Dan yang ketiga, yaitu mempercepat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun dampak negatif globalisasi di bidang sosial budaya, yang pertama adalah terjadinya westernisasi yang menyebabkan beberapa dampak negatif dan perilaku menyimpang. Dan yang kedua, munculnya pengaruh kuat dari budaya barat yang dapat menghilangkan budaya lokal. Yang ketiga, akses terhadap internet yang tidak diawasi dan dibatasi dapat menyebabkan penggunaan internet yang tidak sehat pada anak. Dan selanjutnya kita akan membahas dampak positif dan negatif globalisasi di bidang ekonomi. Yang pertama yaitu dampak positifnya ya, yaitu apa saja? Pertama, mudah mendapatkan barang impor dengan harga terjangkau. Yang kedua, peluang mengekspor dan menjual barang ke kancah internasional. Yang ketiga, memudahkan terjalinnya investasi antar negara. Dan yang keempat, terbukanya kesempatan kerja di luar negeri. Dampak negatifnya, yang pertama, bisnis lokal harus bersaing dengan bisnis luar yang masuk ke Indonesia. Yang kedua, barang lokal dalam pasar akan bersaing dengan barang impor. Yang ketiga, tenaga kerja lokal bersaing dengan tenaga kerja asing. Dan yang keempat, dapat memicu gaya hidup konsumerisme. Baik anak-anak, sekarang kita akan membahas kaitan antara globalisasi dan cinta tanah air. Ada kaitannya nggak sih ya? Oh, tentu ada ya. Sebagaimana kita ketahui, globalisasi adalah masa di mana arus informasi begitu cepat menyebar ke seluruh belahan dunia. Nah, kita ditantang nih. Arus informasi masuk begitu deras, tapi di satu sisi kita pun harus mempertahankan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Oleh karena itu dikenal dengan istilah berpikir global, bertindak lokal. Nah, anak-anak, setelah tadi kita membahas kaitan antara sikap cinta tanah air dengan globalisasi, sekarang kita akan mempelajari bagaimana sih contoh sikapnya yang bisa kita aplikasikan. Nah, yang pertama yaitu dengan bangga dengan produk dalam negeri. Jadi kita tidak perlu malu ketika kita memakai batik, ketika kita menggunakan hal-hal yang menjadi ciri khas negara kita ya. Yang kedua, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Meskipun kalian saat ini ditantang untuk bisa menguasai bahasa asing, misalnya bahasa Inggris, itu bagus. Namun jangan salah, kita pun tetap harus bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang ketiga, melestarikan budaya bangsa. Indonesia begitu kaya akan budaya. Kita harus menjadi garda terdepan memperkenalkan dan melestarikan budaya bangsa kita.
Yang keempat, mengikuti segala kegiatan saat memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, itu sebagai bukti juga rasa cinta kita terhadap tanah air. Yang kelima, melestarikan kebudayaan Indonesia. Itu tentu ya, tadi pun sudah kita bahas. Yang keenam, menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum. Ini tentunya ada syarat dan ketentuannya ya, bagi warga Indonesia yang sudah berusia 17 tahun ke atas. Bagi kalian tetap harus bisa mempelajari hal itu ya. Yang ketujuh, menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Dan yang kedelapan, menuntut ilmu dan belajar dengan sungguh-sungguh. Tentu saja kalian sebagai pelajar dituntut untuk giat belajar dengan sungguh-sungguh. Yang kesembilan, mengharumkan nama bangsa Indonesia dengan prestasi. Kemarin ada beberapa atlet kita yang dapat mengharumkan nama bangsa Indonesia. Nah, itu adalah salah satu contoh sikap cinta tanah air. Tentu kita pun bangga dengan itu ya. Yang ke-10, hidup rukun dan gotong royong. Jangan salah, hidup rukun, gotong royong dengan sesama itu pun salah satu bentuk cinta tanah air. Dan yang ke-11, menciptakan lingkungan yang rukun antar umat beragama. Jika kalian mencintai tanah air, maka kita harus bisa hidup rukun antar umat beragama. Anak-anakku semuanya, kesimpulan dari materi kita hari ini adalah bagaimana kita bisa memahami makna globalisasi, mengetahui contoh-contoh globalisasi, tahu dampak positif dan negatif dari globalisasi. Kita juga tadi belajar tentang keanekaragaman sosial, budaya, ekonomi masyarakat Indonesia. Dan juga yang terakhir tadi kita mengetahui bagaimana caranya kita bersikap yang menunjukkan sikap cinta tanah air. Untuk tugas hari ini, kalian buka modul tema 4, muatan pelajaran PPKN. Kerjakan latihan soal 1 dan 2. That's all for today, student. If you have any question, feel free to text me. Next week lessons will be about text explanasi. See you again. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.